ada intervensi nggak dari luar kepada moderator-moderator? Mereka tuh dikerubungin, benar-benar dikerubungin tim khususnya, jadi dikasih data dan segala sesuatunya, diingatkan mungkin ya TV atau media penjara dalam hal ini TVRI begitu untuk mengajukan nama-nama. Ada beberapa nama-nama dan termasuk juga senior kalau dibandingin saya gitu. Dan sebetulnya nama-nama ini juga diseleksi oleh pihak KPU. Yang diubah itu harusnya kalau misalnya memang berkeinginan moderator ikut aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan, ya berarti harus diubah dong undang-undangnya gitu. Karena kita sesuai dengan undang-undang yang ada. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di program Kode bareng gua Rozi Effendi. Hari ini kayaknya semua masyarakat Indonesia, semua lapisan masyarakat Indonesia kayaknya nggak ada sih yang nggak nonton debat perdana calon presiden pemilu 2024 tanggal 12 Desember yang lalu. Gimana? Sudah cukup memantapkan hati atau bingung gitu ya? Atau malah berpindah ke lain hati? Tapi gue nggak bakal menggugat itu dan bicara soal itu karena gue cuma akan bahas behind the scene-nya hari ini, bagaimana kehebohan di balik layar debat capres. Sudah datang di studio digital Kompas TV, moderatornya langsung gue datengin, Mas Ardianto Wijaya. Halo Mas Ogi, sehat Mas Ogi? Sehat, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah cukup diperbincangkan banyak orang setelah debat capres kemarin? Mulai kerasa sih ya, mulai kerasa. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kemarin sempat protes di media sosial, tapi nanti kita ngobrol gitu? lah ya. Gitu? Ya. Oh wow, memang jadi apapun negara ini kayak serba salah ya. Jadi nggak cuma apresiasi yang kita terima gitu ya. Jadi ada juga sebetulnya, udah kita terima semua gitu, masukan, kritik, saran, termasuk juga kemarin juga sempat ada mengingatkan salah satu calon presiden untuk sesuai dengan tracknya gitu. Tapi ternyata ada juga yang pendukung-pendukungnya yang juga mungkin sedikit memberikan masukan ke saya gitu. Tapi ya diterima lah semua. Padahal jadi moderator tuh gak gampang, gak gampang. Banyak banget yang harus diatur, apalagi yang diatur adalah para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka bisa aja out of the track gitu kan, di luar waktu yang ditentukan gitu. Tapi sebelum kita ke situ, Mas Ardi, gue mau nanya di sama lo. Pada awalnya ditunjuk sebagai moderator debat capres 2024. Ini tahun keberapa lo berkarir sebagai seorang jurnalis? Tahun ke-11. For your information, Mas Ardianto Wijaya adalah jurnalis dari TVRI. TVRI, siap. Aktif ya sekarang aktif, masih aktif. Ini tahun lo ke? Tahun ke-11. 11 menjadi jurnalis. Di tahun ke-11 jurnalis. Kayaknya puncak tertinggi karir seorang jurnalis tuh jadi debat moderator capres gak sih? Sebetulnya itu kan impian juga dari teman-teman news presenter atau news anchor gitu ya. Tapi untuk ukuran 11 tahun rasanya juga saya masih junior Mas gitu. Kalau dibandingin sama Mbak Val yang sudah mungkin puluhan tahun begitu, 20 tahun lebih begitu berkarir di dunia jurnalistik. Sebenarnya nggak nyangka sih sebetulnya. Karena memang ini adalah salah satu format moderator dengan perpaduan antara senior dan juga junior yang dipilih oleh KPU. Jadi waktu itu saya memang ada hak privilege untuk TV atau media penjara dalam hal ini TVRI begitu untuk mengajukan nama-nama. Ada beberapa nama-nama dan termasuk juga senior kalau dibandingin saya gitu. Saya baru berkarir 11 tahun, mungkin ada teman-teman senior yang juga diikutkan gitu, disodorkan namanya. Ini nama-nama begitu. Dan sebetulnya nama-nama ini juga diseleksi oleh pihak KPU. Diseleksi oleh KPU. Termasuk juga dilihat netralitas dari masing-masing nama-nama ini, termasuk juga track record ke belakang ketika mandu dialog, talk show dan segala sesuatunya, termasuk adakah afiliasi dengan partai politik, adakah kecenderungan untuk memilih salah satu parpol, itu juga dilihat. Mas Ardi mau ngasih tahu bahwa dia tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik walaupun warna bajunya hari ini tendensius. Susah karena sekarang warna apapun juga dipelintir nih. Jadi susah. Jadi ini nggak ada afiliasi. Wastra Nusantara. Ini tenun sih ya. Jadi warnanya ya jangan dibaratkan oleh pemirsa podcast untuk ini condong ke tertentu nih. Nggak ada afiliasi. Terus. Dan pada akhirnya setelah TVRI menyodorkan beberapa nama untuk kemudian nanti diseleksi oleh KPU, KPU juga menyeleksi sendiri. Ketika KPU juga menyaring beberapa nama dari pihak TVRI dan juga saya yakin dari RRI juga ada waktu itu karena ada dua media penjara, TVRI dan juga RRI, dan kemudian disodorkan ke tim sukses waktu itu. Apakah tim sukses setuju? Dari beberapa tim sukses setuju, ada satu dari tim sukses
pasangan calon yang merasa keberatan sepertinya dengan ya? perpaduan Siapakah antara itu? senior dan juga junior begitu. saya nggak tahu sih Mas proses ini Mas Oji. Proses ketika dirapatkan oleh tim ses pada saat itu. Jadi hanya mendengar cerita dari teman-teman KPU dan memang TVRI kalau nggak salah teman-teman dari TVRI waktu itu nggak ikut serta, tapi memang penggodokan untuk keluar nama calon moderator ini memang pada saat itu sedikit alot begitu ya, karena ada beberapa nama. Artinya juga. Nama itu disodorkan di antara KPU dengan tim sukses saja berarti ya? Iya, tim ses itu pun juga menyodorkan beberapa nama. Ketika disebutkan TVRI, siapa nama-nama yang mungkin familiar di kalangan teman-teman tim ses gitu. Dan ini mungkin bersyukur juga saya karena memang dalam setahun ini ada program saya begitu fokus terkini yang juga sering mengangkat topik-topik terkait dengan pemilu 2024 sehingga pada akhirnya mungkin familiar di teman-teman tim ses mungkin ya, itu yang mungkin menjadi pertimbangan KPU. Kalau Mbak Val atau Kak Val sebetulnya sudah ada program Sang Kandidat namanya di TVRI. Dan memang mewawancarai one on one bersama dengan capres dan juga cawapresnya begitu. Gue kurang setuju lah kalau proporsionalnya nyebutnya senior sama junior dengan tolak ukur indikator dan proses yang cukup panjang. Gue rasa dua orang ini adalah dua orang yang capable lah, punya kapabilitas yang baik menjadi seorang moderator. Gak gampang. Profilingnya pasti banyak banget dan gue pernah berada dalam tim itu jadi gue tahu lah. Ya udah gitu. Jadi ceritain dong apa aja sebenarnya keseruan. Jadi tadi lo udah di profiling gitu ya, udah dikorek-korek latar belakang lo sampai siapa orang tua lo mungkin ya. Di belakang panggungnya seperti apa sih? Di belakang panggung sebetulnya kita masih bicara terkait ngorek ini ya. Iya. Apalagi ketika sudah diumumkan oleh KPU Pak Agus waktu itu mengumumkan nama Ardianto Wijaya dan juga Valina Daniel waktu itu. Netizen luar biasa ya, mulai dari cari scroll ke bawah postingan Instagram, terus ini masa lalu netizen ya? Netizen justru, netizen. Sampai ada suatu ketika ada yang komen kayak gini, warganet teman-teman netizen komen, oh ternyata dulu pernah MC honoris causa presiden ke sekian begitu kan. Yang benar nggak ini afiliasi ke sana begitu. Sampai netizen juga peka terhadap hal itu. Padahal waktu itu acara kampus di Unpad waktu itu penganugerahan honoris causa kepada Ibu Megawati waktu itu kan. Jadi benar-benar netizen tuh benar-benar luar biasa kalau untuk urusan ngorek masa lalu dan segala sesuatunya. Tapi ya saya kan bekerja sebagai profesional MCU pada saat itu. Bro, mereka cari rezeki bro, bukan. Ya oke lah. Bener. Ya netizen sebetulnya kepo juga sih masalah-masalah kayak misalnya ini kuliah di mana, basic kuliahnya dulu di mana. Saya D3 di Vkom Unpad, S1-nya lanjut di 11 Maret Solo begitu. Jadi ya memang ada beberapa artikel media juga nulis D3-nya aja, padahal juga saya melanjutkan sarjana komunikasinya di 11 Maret Solo. Ya no wonder sih KPU melakukan profiling segitunya karena itu netizen intelnya lebih jago lagi gitu kan, dikorek-korek masa lalunya. Pernah ngapain, pernah jangan-jangan pernah foto dengan berapa jari gitu kan. Gitu-gitu kan jadi hal yang sangat ya meskipun kita tidak menyangka ternyata bisa jadi sesuatu yang penting ya. Penting sekali. Untuk mereka mempertimbangkan. Betul. Cerita sebetulnya kalau di balik layar sebenarnya nggak nyangka sih itu dikasih taunya di hari Sabtu untuk pengumuman siapa yang terpilih menjadi moderator pada saat itu. Jadi Sabtu, jadi cuma ada waktu sekitar Minggu, Senin, Selasa kita sudah on air kan, dalam artian persiapan begitu singkat banget. Dan pada saat itu hari Minggu sudah harus masuk karantina dengan panelis, dengan 11 panelis itu. Kita godok pertanyaan segala sesuatunya termasuk juga tanda tangan fakta integritas agar pertanyaan ini tidak bocor ke tim ses dan segala sesuatu termasuk juga pada saat kita gladi kotor, gladi resik kita juga dikawal oleh beberapa teman-teman KPU agar dimonitor juga jangan sampai moderator melakukan interaksi dengan tim ses ini gitu. Termasuk juga ada beberapa senior jurnalis yang pada saat itu juga mondar-mandir di sekitar KPU, jadi kita cuma nyapa dari jauh, nggak bisa berinteraksi secara langsung karena memang sudah ada tanda tangan. Jadi nggak cuma pengantin ya guys dipingit, moderator capres juga dipingit. Dipingit di karantina bener. Bro, tapi by the way, lo berarti terlibat dalam perumusan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh panelis? Enggak.
Oh enggak? Nggak terlibat. Cuman pada saat awal itu kami sebagai moderator, saya dan juga Mbak Val, hanya menyarankan aja formulasi untuk pertanyaan. Karena berkaca di tahun 2019, pertanyaan hanya kita sarankan untuk 2 kalimat saja. Substansi dan juga pertanyaannya. Jadi sebisa mungkin karena waktu itu singkat untuk jalannya debat, jadi moderator itu hanya dikasih waktu untuk menyampaikan pertanyaan sekitar 20 detik saja. Dan di timing kita pada saat latihan bersama dengan panelis, itu di timing, benar nggak? Ini 20 detik gitu, untuk menyampaikan pertanyaan, sampai sedetail itu. Kita nggak ikut untuk menyusun pertanyaan, karena memang itu haknya para panelis gitu ya. Jadi pada saat itu, sebelum dan sesudah pertanyaan itu dibuat oleh panelis, kita baru dilibatkan. Oke, kalau tidak terlibat dalam panelis, pertanyaan gue, ada intervensi nggak dari luar kepada moderator-moderator? Sebenarnya kalau disampaikan ada sih sebetulnya, ada beberapa. Oke. Bukan intervensi dalam artian intervensi apa ya? Ada beberapa orang yang mencoba untuk kisi-kisinya dong gitu, dari teman-teman menghubungi tim lo ses. secara langsung. Menghubungi secara langsung karena memang kita akrab ya, karena akrab pada saat mereka datang ke program saya pada saat itu, jadi keep contact, dan ya ada beberapa yang menanyakan kisi-kisi dong gitu, tapi nggak ada yang sampai tanya kira-kira pertanyaannya apa nih kayak gitu, nggak ada gitu. Cuman yang saya merespon ya sesuai aja dengan subtema dari masing-masing gitu. Saya nggak bisa memberikan apa-apa karena memang saya harus bersikap netral dan tidak memihak, dan mencoba untuk bisa apa ya, tidak berkomunikasi secara full dengan teman-teman tim ses, karena itu masuk dalam, kalau nggak salah ada di Fakta Integritas. Ini saya bacakan. Jadi, ya. Lo tuh menandatangani Fakta Integritas. Fakta Integritas ada, nanti mungkin di insert juga. Tidak melakukan permintaan dan juga perjanjian dalam bentuk apapun, baik langsung ataupun tidak langsung, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu jujur dan adil. Tidak akan membocorkan materi, pertanyaan, isu strategis debat pertama kepada siapapun dan pihak manapun. Apabila melanggar pernyataan fakta integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu salah satu isi dari Fakta Integritas. Kayaknya gue nggak bakal jadi moderator siapa. Berat banget, takut gue, bukan apanya. Ya, tanggung jawabnya ya. Jaga profesional bisa aja, cuman tanggung jawabnya. Ya kan kayak tadi si Jaya bilang, karena kita punya networking juga kan, tidak bisa menutup aksesibilitas orang buat menghubungi kita ya. Tapi ya itu kembali lagi kepada masing-masing personalnya, bisa jaga profesionalitas atau tidak. Benar. Tapi lo tahu nggak sih bagaimana persiapan capres menjelang debat perdana ini? Ini kan debat pertama ya? Debat pertama. Kita yakin sih debat pertama pasti mereka akan all out ya untuk mengeluarkan amunisi dan segala sesuatunya begitu. Meskipun mereka juga masih menakar nih sebetulnya. Debat pertama kemarin masih menakar. Nggak terlalu lepas secara keseluruhan, meskipun ya masyarakat mengapresiasi para paslon ini adu argumentasi, saling bertanya hal-hal, membuka dosa-dosa lama begitu kan. Dosa-dosa lama dalam artiannya. Jujur lu shock nggak dengan statement-statement seperti itu? Kita saling pandang sih, aku dengan Mbak Val tuh sampai kayak aku gitu. Ya, karena kita kan gini, suasana itu beda karena kita yang membacakan pertanyaan, otomatis para capres ini adalah melihat mata saya dan juga mata Mbak Val. Betul. Pada saat menjawab pertanyaan gitu, Mas Oji. Itu yang juga menjadi ketika mereka memaparkan visi misi, bertanya, argumentasi dan menjawab pertanyaan begitu. Kita kan nggak bisa ngeiyain, nggak bisa geleng-geleng dan segala sesuatunya. Udah pasang wajah agak serem kayak gitu dan agak cool gitu. Jadi ya kita nggak bisa juga mengiyakan segala sesuatunya, tapi dalam hati juga, waduh, kita dipandang nih sama bapak-bapak calon presiden ketiga-tiganya begitu ya. Agak intimidating ya gitu. Jadi ya kita harus bersikap netral lah dalam segala sesuatunya. Termasuk balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau bicara terkait dengan persiapan, jadi pada saat kombrik nih mereka ini digiring oleh tim khususnya masing-masing ke salah satu tempat VIP. Memang dibedakan 1, 2, 3 gitu. Oh itu terpisah? Terpisah. Pada saat kombrik sekitar 6 menit itu mereka selalu digiring ke sana. Tapi ada beberapa
segmen pada saat segmen-segmen tertentu mereka tidak digiring secara langsung ke sana, tapi mereka dikerubung begitu. Terbayanglah suasananya pada saat itu. Jadi mereka tuh dikerubungin, benar-benar dikerubungin tim khususnya. Jadi dikasih data dan segala sesuatunya, diingatkan mungkin ya. Saya yakin sih mereka udah persiapan latihan dan segala sesuatunya. Cuman luar biasa, suasana pada saat itu luar biasa sih malam itu. Cuman nggak tahu sih persiapan di dalam ruangan VIP-nya itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya karena banyak berseliweran video-video kalau capres-capres ini kan berada dalam satu holding ruang round table itu. Jadi mereka dicampur dalam satu tempat. Kalau lihat dari videonya, gue nggak tahu nih kalau ternyata ada ruang khusus kan. Tapi memang seperti biasanya seperti itu. Cuman lo tidak menyaksikan ketegangan-ketegangan? Enggak. I see. Waktu itu enggak sih. Cuman ya memang ketegangan itu terpotret pada saat sudah mulai pada saat itu awal-awal segmen lah, segmen kedua, ketiga dengan memanasnya pertanyaan, apalagi segmen 3, 4 dengan saling bertanya, saling beradu argumentasi itu mukanya ya satu sisi mereka agak tegang, tapi satu sisi untuk bisa mencairkan suasana para pendukungnya luar biasa sih yang di belakangnya itu. Jaya, tapi gue pengen tahu deh di saat kondisi kita nggak bisa menampik bahwa itu pasti lo berada pada posisi yang lumayan awkward dan tegang ya dengan kondisi seperti itu. Pressure luar biasa. Jadi menurut lo sebagai moderator yang baik tuh bersikap seperti apa sih harusnya? Sesuai dengan Undang-Undang 7/2017. Jadi memang moderator itu tidak diperkenankan untuk memberikan tanggapan. Jadi mungkin ada masukan nih dari beberapa orang. Kok jadi timekeeper doang sih gitu. Memang tugas moderator pada saat itu hanya mengendalikan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan segmentasi masing-masing. Ada pada saat itu kalau mungkin bisa di-insert momen ketika saya mengingatkan kepada salah satu paslon untuk tidak saling bertanya. Karena memang di sesi atau segmen selanjutnya ada sesi pertanyaan antara capres dan capres masing-masing gitu. Jadi hanya untuk sesi ini kami mohon kepada bapak-bapak untuk saling menanggapi, bukan saling bertanya. Pada saat itu. Sempat ada komentar yang masuk netizen, Mas nggak boleh gitu dong, ini kan memang debat jadi ya natural. Iya memang natural gitu, tapi jangan sampai dibiarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu ada di segmen saling menanggapi. Karena itu sesuai dengan aturan yang dibuat sama PKPU ya? Ya, sesuai dengan rundown yang sudah ada, format yang sudah ada. Memang pada saat itu diizinkan untuk para capres-capres ini hanya untuk menanggapi, bukan untuk saling bertanya. Saling bertanya ada di segmen kalau nggak salah 4-5 itu saling bertanya antar capres nanti ada kok gitu. Jadi jangan sampai ketika saling menanggapi yang harusnya kita juga butuh pemikiran ide argumentasi yang genuine dari masing-masing capres begitu, tapi malah digunakan sebagai kesempatan untuk pertanyaan terbuka gitu. Itu yang kemarin pada saat ini kita nyambung nih gue karena banyak banget komentar netizen bilang ini debat kok monoton banget gitu. Terus lo sebagai moderator hanya jadi timekeeper, terus apa namanya tidak ada sanggahan atau lain-lain. Menurut lo personal, seru nggak sih debat kemarin atau menurut lo betul adanya monoton gitu? Ya kalau misalnya kita berkaca di debat-debat Amerika Serikat lah intinya ya, kalau kita bandingin lah sebetulnya. Yang diubah itu harusnya kalau misalnya memang berkeinginan moderator ikut aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan terus dan segala sesuatunya, ya berarti harus diubah dong undang-undangnya gitu. Karena kita sesuai dengan undang-undang yang ada 7/2017 ada aturan terkait dengan moderator tidak boleh memberikan tanggapan terkait dengan jawaban ataupun juga pertanyaan dari masing-masing calon presiden ataupun nanti cawapres begitu, dan hanya bertugas sebagai mengendalikan acara sesuai dengan tracknya. Ya kalau misalnya memang ada harapan dari masyarakat, berarti ya memang itu masukan ke KPU begitu untuk kemudian nantinya direview kembali undang-undangnya seperti apa. Karena selama ini ya memang kita sebagai moderator hanya sebagai salah satunya bertugas sebagai timekeeper dan juga mengendalikan agar sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya. Kita pada saat itu gini, Mas Oji, ada kesempatan pada saat ada beberapa capres begitu, mereka saling bertanya tidak sesuai dengan subtopik yang diangkat pada saat debat pertama. Saya kembali mengingatkan kepada mereka bahwasanya subtemanya harus sesuai nih
tema hukum, jangan lari kemana-mana ya, manusia, penanganan disinformasi dan segala sesuatunya begitu. Tapi ya kembali lagi ke penerimaan dari capres-cawapresnya. Ternyata masih ada beberapa capres yang bertanyanya di luar dari subtema gitu. Itu kadang suka ada pertanyaan yang menggelitik mungkin ya, atau mengcounter statement dari kandidat-kandidat yang lain. Menurut lo ya, apa yang dilakukan para capres gitu dengan statement-statementnya kemarin, sudah seperti itukah idealnya sebuah debat? Kemarin sih sebenarnya banyak apresiasi ketika suasana semakin menghangat ya, semakin malam semakin menghangat di segmen-segmen, apalagi waktu segmen kalau nggak salah 45 mereka saling bertanya begitu. Memang sebenarnya itu yang kita inginkan ketika ada ide, gagasan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin genuine gitu. Tapi ya kita harapkan sih semoga nggak terlalu polarisasinya nggak terlalu besar begitu ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang notabene dosa-dosa lama yang diungkit lagi begitu. Tapi tidak menyentuh secara personalnya gitu. Ya. Sebenarnya itu yang kita kesuksesan tuh indikatornya ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama, bagaimana sebetulnya masyarakat ini bisa menerima visi misi yang sudah dinarasikan, argumentasi yang mencoba untuk dibangun, adakah solusi-solusi yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan di negeri ini. Yang kedua adalah terkait dengan penerimaan, efektivitas dari masing-masing penonton. Apakah debat kemarin dengan format kemarin ini sudah diterima masyarakat? Artinya ini kan juga menjawab keraguan yang sempat ramai begitu. Benar nggak sih debat cawapres ini nanti ditiadakan dan ada keikutsertaan dari capresnya pada saat pernyataan begitu. Akhirnya KPU kan menjawabkan cawapres hanya mendampingi saja dan kemudian kalaupun ada diskusi ya itu di balik layar intinya mereka begitu. Nah, untuk debat kedua, Kompas kan sebetulnya Kompas, BTV dan juga Transkop nanti juga akan membuktikan bahwasanya cawapres juga nanti akan berdebat sendiri, tidak didampingi oleh cawapres. Kan kemarin kan menjawab keraguan itu. Dan sebetulnya KPU juga tahun ini Mas Oji memberikan kesempatan yang lebih leluasa kalau dibandingkan 2019 lalu. Oh ya? Karena tanggapan itu kalau dulu hanya satu arah saja, jadi capres bertanya dan memberikan tanggapan dan tanggapan kemudian dilemparkan dan ini hanya mungkin searah saja. Kalau untuk tahun ini tanggapan itu diberikan 2 kali kesempatan dan diberikan juga kepada 2 capres lainnya. Jadi memang ada kesempatan yang lebih leluasa untuk kemudian para capres-capres ini beradu argumentasi, ide, gagasan dan segala sesuatu. Ya, artinya seperti ini sebenarnya tadi yang lo sampaikan ya. Kontrolnya sebenarnya harusnya ada di rakyat, di masyarakat kan. Karena ini pesta demokrasi bagi masyarakat banyak, ya harusnya juga dikontrol oleh masyarakat banyak. Dan silakan rakyat yang menilai, KPU nanti mengevaluasi dan selanjutnya mungkin ada perubahan-perubahan lainnya gitu ya. Ada beberapa evaluasi sih yang tentunya diterima oleh KPU, kemudian kami juga sebagai moderator bahwasanya memang kembali lagi moderator harus saling mengingatkan aturan yang sudah disepakati, aturan debat seperti itu kan, karena kemarin juga luar biasa. Kita juga kebantu oleh teman-teman MC of Air yang kemarin juga terus mengingatkan karena situasinya luar biasa kemarin. Bro, lo udah mengingatkan segitunya, tapi orang masih bilang lo kurang tegas dalam menangani sorak-sorai para pendukung. Penonton. Nggak apa-apa, ini kan masukan juga bagi kami berdua selaku moderator gitu kan. Tapi kemarin itu sebetulnya ada beberapa hal yang kalau misalnya kita harus memotong pembicaraan ketika sorak-sorai itu berlangsung, itu juga mengganggu konsentrasi takutnya dari capresnya pada saat menjawab. Jadi kan mereka kan para pendukung ini memberikan sorak-sorai pada saat jawaban itu berlangsung gitu. Ketika sering ditegur untuk para pendukung, itu mungkin nanti akan berpengaruh juga kepada psikologis ya. Capres pada saat jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi ya itu pertimbangannya. Kenapa hanya pada saat sebelum dan sesudah pertanyaan atau jawaban itu dijawab oleh capres, kita mengingatkan gitu ya. Mungkin memang ini juga masukan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah peduli kepada kami berdua begitu. Tapi ya juga banyak ketika harap tenang, mohon tenang kayak gitu udah
ramai dijadiin meme, sempat ada beberapa meme yang sudah dibikin, termasuk juga yang amplop-amplop yang berjajar gitu. Ini kayak jual pulsa. Baru sadar juga. Kayak jual pulsa, kayak counter. Gue juga baru, juga ya. Itu gitu. masukan juga untuk KPU, untuk kemudian nanti bagaimana memformulasikan. Dan baru kali ini, para panelis itu diikut sertakan untuk mengambil undian dari subtema dan juga pertanyaan. Jadi ada masukan juga bagaimana agar waktu ini bisa ringkas gitu untuk kemudian diskusinya lebih banyak, dan mungkin ini masukan juga KPU untuk next debatnya, apakah nantinya panelis tetap ada diikut sertakan untuk mengambil subtema dan juga pertanyaan, atau mungkin pertanyaan sudah diundi dan juga sudah disepakati sehingga padanya moderator langsung mengucapkan. Oke. Sebagai orang yang menjadi bagian dari debat capres pertama, apa harapan lo di next debat yang mestinya diperbaiki atau diimprove gitu ya? Punya harapan atau punya gagasan? Kalau gagasan, sebenarnya evaluasi itu sudah dilakukan oleh pihak KPU ya. Kemarin termasuk juga pertimbangan apakah panelis ini nanti akan diikut sertakan kemarin yang tadi saya bilang untuk mengambil subtema dan juga pertanyaan gitu. Ini kan juga butuh waktu juga gitu untuk mobilisasi dari panelis untuk mengambil pertanyaan segala sesuatunya begitu. Termasuk juga pesan untuk moderator selanjutnya yang mungkin akan memimpin jalannya debat, ya kembali diingatkan lagi aja. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ada yang sampai melenceng keluar dari subtema, ya diingatkan kembali bahwasanya temanya ini untuk debat yang kali ini gitu aja sih. Terkait pendukung capres? Pendukung capres sebenarnya sih saya berharap gitu, debat ini kan memang ya nggak mungkin dong dengan konsep town hall begitu. Memang KPU dengan konsep town hall-nya ini untuk mendekatkan antara capres dan juga cawapres. Tapi setidaknya mungkin agak dikurangi porsi untuk para pendukung yang datang ke lokasi begitu, sehingga pada akhirnya kita konsen untuk mendengarkan ide-ide genuine dan segala sesuatunya, dan sorak-sorai selebrasi ya memang nggak mungkin kita bisa bendung dan segala sesuatunya begitu ya. Ya seharusnya juga para pendukung capres yang hadir di tempat juga sadar bahwa mereka di situ mendukung, artinya juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para kandidat untuk menjelaskan secara gamblang apa yang ingin disampaikan dalam debat itu kan, sehingga jangan sampai ke distract dengan hal-hal sorak-sorai yang terlalu ramai gitu, tidak pada tempatnya. Pada sebenarnya KPU menyediakan waktu kan, menyediakan waktu dan kita disepakatin oleh moderator, kita kasih apresiasi beberapa kali kan, kita berikan apresiasi segala macam itu ya. Mungkin memang ada pertimbangan dari KPU kalau misalnya pendukung-pendukung yang berada di belakang capres-cawapres, saya kira karena memang banyak sekali ya tokoh-tokoh besar yang kemarin juga mendampingi di belakang capres-cawapres, mereka lebih tertib lah dibandingkan dengan pendukung yang ada di sisi lainnya begitu, untuk kemudian menyepakati tata tertib dari debat kemarin. Satu, gue penasaran, ini pertanyaannya gue penasaran. Pada saat salah satu cawapres bereaksi berdiri terus kemudian menggelorakan para pendukungnya untuk bersorak-sorai. Iya. Gimana lo sebagai moderator waktu itu? Waktu itu sih sebetulnya gimana ya? Kita juga serba salah ya kalau mengingatkan tapi ini bukan bagian dari pendukung tapi juga bagian dari cawapres. Pada akhirnya kan meskipun KPU memberikan teguran gitu kan ke salah satu cawapres begitu. Tapi ya itu tadi kita harus disepakati peran moderator apakah juga bisa menegur calon wakil presidennya ketika melakukan selebrasi itu atau segala sesuatunya. Untuk next debat selanjutnya itu juga harus diperjelas. Apakah ketika ada keadaan seperti itu kita juga harus improvisasi dong dengan keadaan-keadaan yang kita nggak tahu lah seperti apa gitu Mas untuk hari-harinya. Ya itu tadi disepakatin apakah memang bisa untuk kemudian menegur cawapres atau nanti pihak KPU yang akan menegur, itu harus disepakati antara moderator dan juga KPU. Oke. Ada satu lagi orang ngomong aneh-aneh aja netizen ya, kadang-kadang nemu aja celahnya. Kenapa nggak ada doa katanya? Ada kok.
Ada ya? Di awal nggak sih? Ada doa. Iya di awal sebelum debat itu dimulai kan? Sebelum debat dimulai. Ada doa, ada dipimpin langsung oleh. Makanya dia nonton dari awal loh. Dipimpin langsung Pak Ketua kan waktu itu. Mas Oji. Jadi ada doa, tapi memang doa itu seperti menghentikan cipta, dalam artian dikasih kesempatan kemudian untuk berdoa bersama-sama dalam hati. Tidak kemudian pernyataan doanya itu disampaikan kepada hadirin dan juga para penonton. Ya menghindari kata-kata yang ya you know lah. Ya, untuk mengambil posisi aman itu KPU, sehingga pada akhirnya mengambil keputusan untuk bisa ada sesi doa, tapi ya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Gitu aja sih. Gue pikir tadi bakal off air bro doanya. Ada on air langsung. Ada on bisa air. Dicek bisa. Ada. By the way sekarang lo aktif sebagai seorang jurnalis ya? Masih aktif. Dari awal udah berkarir sebagai seorang jurnalis. Ya. Dan di TVRI. Di TVRI. Sebelumnya TVRI Jawa Barat, tapi sebelum jadi seorang jurnalis, saya juga penyiar radio waktu itu di Banyuwangi di kampung saya. Dari 2000 sebenarnya udah kalau di dunia broadcasting tuh udah dari SD kelas 5 kelas 6 kalau nggak salah. Terus habis itu karena suara berubah akil balik gitu. Jadi akil balik. Oh ini suara lo akil balik ya? Akil balik ya. Gue membayangkan suara lo dengan akil balik bagaimana? Waktu program anak-anak waktu itu masih suaranya pernah bawa program anak-anak juga? Program anak-anak kelas 5 atau kelas 6 SD kalau nggak salah waktu itu di salah satu radio. Terus habis itu kelas 2 SMP sampai SMA kelas 3 itu siaran radio program anak muda itu di Banyuwangi juga. Di salah satu radio besar di Banyuwangi. Terus habis itu waktu pindah ke TVRI, waktu pindah kuliah di Unpad di Bandung waktu itu dikasih kesempatan untuk kemudian freelance di TVRI Jawa Barat dan kemudian di 2016 di TVRI Nasional waktu itu. Bagaimana dengan pencapaian saat ini, sudah sesuai dengan ekspektasi dan harapan? Sebetulnya kalau dibilang debat capres ini salah satu target pencapaian, memang gitu. Pada saat itu ada fakta menarik sebetulnya. Mungkin nanti aku kasih insert ke teman-teman podcast begitu. Di tahun 2011 pada saat saya masih belum bergabung dengan TVRI Jawa Barat gitu. Ada foto ini. Oh wow. Nanti mungkin bisa di-insert ya. Iya. Siapa? Tahu kan? Ini bukan Tina Talisa dong. Mbak Valerina kan? Iya. Tapi mirip banget sama Tina Talisa ya. Jadi di tahun 2011 pada saat itu saya ikutan, karena kan memang rajin ya ikutan lomba-lomba news presenter pada saat itu. Iya. Termasuk news anchor Kompas TV ya? Termasuk Kompas Kampus waktu itu. Iya, betul. Juara 1 waktu itu di 11 Maret waktu. Sayangnya nggak berlabuh di Kompas TV. Oke, di foto ini posisinya adalah saya sebagai seorang peserta citizen jurnalis waktu itu lombanya, Mbak Kafal waktu itu sebagai juri dengan beberapa senior anchor lainnya begitu. Waktu itu sempat minta foto bareng, Kak. Saya ngefans banget sama Kak Val begitu. Semoga doanya ya Kak ya, semoga nanti bisa mengikuti jejak karir Kak Val. 12 tahun kemudian dipertemukan lagi di satu meja dan sebagai partner. Dan sebagai moderator debat capres. Nggak ada yang nyangka sih sebetulnya. Bisa partneran dengan seorang Valena Daniel. Itu. Ada tekanan khusus bertandeman dengan seorang senior seperti Val? Pasti dong, karena ya selaku juniornya Val begitu ya, juniornya Kak Val begitu. Tapi sebetulnya tekanan itu bukan menjadi beban untuk saya. Saya juga terbantu oleh Kak Val gitu, dengan ketenangan beliau pada saat memimpin debat segala sesuatunya. Mungkin terima kasih Kak Val yang mau nonton. Nggak bisa hadir juga nggak bisa hadir di sini ya. Di sini ya, oke. Dan itu juga Kak Val juga ngebantu, tenang Jai, tenang gitu, memberikan, karena kedewasaan beliau juga ngemong begitu, benar-benar ngemong juniornya untuk kemudian bisa berjalan dengan lancar debat ini. Thank you Kak Val. Kak Val pun juga gini, karena waktu itu singkat ya, waktu debat itu memang padat dan segala sesuatunya, kita tidak dikasih kesempatan untuk improve yang terlalu banyak. Jadi benar-benar kita sesuai dengan rundown yang ada, sesuai dengan teks yang ada, dan itu kita bacakan. Dan benar-benar berhati-hati pada saat itu. Oke, yang ini udah selesai, kita langsung coret segala sesuatunya. Kak Val benar-benar
mengingatkan kembali, Jai, ini habis ini nih ya, ini habis ini nih. Pada saat di meja moderator tuh luar biasa sih peran dari seorang partner saya yang satu ini gitu. Luar biasa. Ya. Kenapa? Umurnya berapa tahun? Kafal sekarang kelahiran 7 berapa ya waktu? 78 kok nggak salah ya? Lumayan senior ya? Lumayan senior Kafal. Saya 93. Gue cuma bilang senior ya Kafal, maaf ya. Gitu. Dan saya 93 gitu. Jadi sepanjang perjalanan lo berkarir sebagai seorang jurnalis, ada pengalaman yang paling menegangkan dan bikin stres? Atau debat capres ini sudah bikin stres? Di antara beberapa kali penugasan, kayak penugasan di istana waktu 17-an segala sesuatunya, mungkin ini yang paling luar biasa, pressure dan nervousnya, kaki seolah-olah nggak napak ke bumi gitu, jadi kayak melayang kayak kemarin tuh bener-bener susah untuk ngomong, untuk segala sesuatunya, paham lah. Untuk seorang Jaya yang udah 11 tahun aja masih grogi guys, jadi jangan heran kalau orang masih nervous ya nggak? Semua orang pasti mengalami masa nervousnya masing-masing. Jadi jangan malu lah kalau disuruh ngomong depan umum tapi masih nervous ya kan? Oke, lo mau kasih tips bagi para junior lo di jurnalis misalnya gitu? Tipsnya sih konsisten sih. Kalau misalnya teman-teman ingin bergabung ke dunia jurnalistik, ya konsisten untuk terus belajar. Saya pun juga nggak puas dengan pencapaian apa yang sudah diraih oleh saya selama ini. Itu Mas Oji, tetap belajar dan doa orang tua sih sebetulnya mengantarkan ini semua. By the way gue belum tanya. Keluarga lo gimana setelah tahu lo jadi setelah lo tahu jadi moderator? Nonton bareng atau di kampung? Enggak nobar ya. Cuman memang rame karena selama ini ya teman-teman ataupun juga khususnya warga Banyuwangi nggak tahu kalau misalnya saya berkarir di TVRI begitu, nggak tahu kalau misalnya saya asli Banyuwangi bahkan. Oke. Jadi sempat orang tua didatangi oleh beberapa media lokal di sana untuk kemudian diinterview segala sesuatunya gitu. Ya satu kebanggaan untuk orang tua sih sebetulnya. Cuman ya beban juga buat kita, buat kami begitu untuk kemudian ya meskipun tugas sudah selesai tapi nama baik orang tua dan reputasi segala sesuatunya termasuk ini juga amanah untuk kemudian karena kan sudah dicap sebagai moderator debat. Intinya kan ini juga amanah panjang yang untuk harus kita sama-sama jaga. Lo menyampaikan juga kepada orang tua bahwa bagaimana seharusnya, maksudnya hal-hal seperti ini akan jadi sensitif gitu. Pasti. Termasuk juga masalah baju nih. Kemarin wah jangan-jangan orang tuanya Jaya nih. Kasian juga ya orang tua Jaya kalau kondangan jadi bingung sekarang pilih warna baju. Karena anaknya tugasnya sebagai moderator kemarin, jangan-jangan nih. Itu juga kemarin pesan ke orang tua, udahlah jangan salah ngomong juga kalau misalnya nanti takutnya dipelintir segala sesuatunya. Kita nggak tahu kan gitu. Itu aja sih Bang Ji. Keren. Terima kasih banyak Jaya udah ngobrol-ngobrol bareng sahabat Kompas TV di program Kode. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Sukses. Ya kan? Yang penting untuk podcast Kode. Terima kasih banyak. Thank you banget sahabat Kompas TV udah menyaksikan program Kode episode kali ini. Jangan lupa disaksikan konten program Kode lainnya. Saya Rozi Effendi. Sampai jumpa.